Untuk kamu yang sedang kehilangan rasa percaya, yakinlah bahwa Tuhan akan menjauhkan apapun yang bukan untukmu dan akan mendekatkan apa yang seharusnya memang untuk kamu. Teruslah melakukan apa yang terbaik menurutmu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Bocah laki-laki ini bernama Walter. Hari ini ia dititipkan oleh ibunya ke rumah paman Megan bersaudara. Meskipun mereka kerabat jauh, namun ibu Walter yang bernama Mae itu percaya bahwa anaknya akan baik-baik saja tinggal di rumah pamannya itu. Di depan anaknya, Mae beralasan bahwa ia akan kembali berkuliah di Universitas Fort Worth. Ia berkata jika akan merepotkan baginya kalau Walter ikut bersamanya. Mae juga menjelaskan bahwa Megan bersaudara tidak punya anak maupun ahli waris dan semua orang tahu bahwa ia menyimpan jutaan uang tunai di rumahnya. Permasalahannya adalah uang itu tersembunyi entah di mana dan tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Setelah mendengar penjelasan ibunya, Walter jadi curiga jika ia dimintai tinggal di sana karena untuk mewarisi harta paman Megan bersaudara. Dan kecurigaan Walter ternyata benar. Mae menyuruh anaknya itu pergi ke rumah tersebut untuk mencari lokasi uang yang disembunyikan itu. Konon katanya Megan bersaudara adalah pembunuh bayaran sehingga mereka harus menyembunyikan uangnya agar tidak ketahuan. Ada pula yang menceritakan bahwa 40 tahun lalu mereka menghilang di rumah sakit jiwa, lalu memenangkan gugatan pengadilan sehingga mendapat uang yang sangat banyak. Akan tetapi, Mae tidak memperdulikan itu semua. Ia hanya ingin Walter bersikap baik selama tinggal di rumah itu, agar Megan bersaudara bisa luluh dan memberikan uang itu kepada anaknya. Meskipun jika kenyataannya tidak seperti itu, paling tidak Walter bisa mencari di mana lokasi persembunyian uang tersebut. Beberapa saat kemudian, Walter tiba di rumah kedua pamannya. Akan tetapi paman Hub maupun paman Gart ternyata bukanlah orang yang ramah. Mereka punya banyak anjing peliharaan yang sangat galak terhadap orang asing, seolah melarang siapapun untuk mendekati rumah Megan bersaudara. Akhirnya setelah Mae meminta izin untuk menitipkan Walter di sana, ia pun pamit pergi. Hal itu membuat Walter sangat sedih karena ia harus berpisah dengan ibunya. Namun bagaimanapun juga karena ibunya terus memaksanya untuk tinggal di rumah itu, mau gak mau ia pun menurutinya. Okay. Setelah kepergian ibunya, mulai hari ini Walter tinggal bersama kedua pamannya. Sayangnya, baru hari pertama ia berada di sini, Walter sudah merasa bosan. Rumah paman Megan bersaudara adalah rumah tua tanpa telepon dan televisi. Sepanjang hari, paman Hub Megan dan paman Gart Megan hanyalah duduk di teras sambil membersihkan senapan. Awalnya, Walter merasa bahwa itu adalah kegiatan orang-orang tua yang tidak menyenangkan. Namun ternyata senapan itu digunakan untuk mengusir para sales yang mampir ke rumah mereka menawarkan dagangannya. Dan sejak saat itu Walter mulai merasa bahwa kedua pamannya ini bukanlah orang biasa. Malam harinya Walter dipersilahkan tidur di kamar di lantai atas. Kamar itu terlihat sangat berdebu dan kotor karena sudah lama tidak ditempati. Walter pun berniat untuk membersihkan kamar itu. Namun ternyata ia justru menemukan sebuah kotak kayu yang digembok. Awalnya ia sempat mengira bahwa itu adalah tempat uang pamannya disembunyikan. Akan tetapi saat Walter berusaha membukanya, ia malah melihat foto seorang wanita cantik. Namun saat Walter sedang memikirkan siapa wanita itu, ia mendengar suara dari arah luar dan ternyata suara itu berasal dari paman Hub yang berjalan menuju danau.
Karena penasaran, akhirnya Walter pun mengikuti pamannya itu yang ternyata masih tertidur. Keesokan harinya, Helen dan keluarganya datang mengunjungi Megan bersaudara. Ia mengaku sebagai keponakan dan selalu berpura-pura bersikap baik kepada sang paman. Padahal ia melakukan itu karena berharap mendapat warisan dari paman Megan. Maka dari itu saat Helen melihat Walter tinggal di sana, ia merasa punya saingan, sehingga ingin mengusirnya. Karena mendengar hal ini, Walter terasa tersinggung. Lalu ia pun pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Walter pun mencari telepon umum dan menelpon kampus ibunya. Sayangnya pihak kampus mengatakan bahwa tidak ada satupun mahasiswa yang bernama Mae. Dan pada detik itu Walter menyadari jika ibunya kemarin telah membohonginya. Malam harinya, paman Megan bersaudara mencari Walter. Dan mereka menemukan bocah laki-laki itu sedang bersedih di depan telepon umum. Awalnya paman Gart mengira jika Walter ingin pergi mencari ibunya. Akan tetapi Walter malah bercerita jika ibunya telah berbohong dan itu membuatnya sangat kecewa. Ia ingin pergi sendiri karena ia tak mau lagi tinggal di panti asuhan. Setelah mendengar hal ini, paman Gart merasa kasihan dengan Walter. Ia pun membujuk bocah laki-laki itu agar kembali ke rumahnya. Lagi pula, paman Megan bersaudara tidak menyukai kedatangan Helen. Paman Gart pun meminta bantuan Walter agar membuat Helen dan keluarganya gak betah supaya segera pergi dari sana. Akhirnya karena merasa diberi tugas oleh pamannya, Walter pun menyetujuinya. Dan ternyata strategi ini berhasil karena keesokan harinya Helen yang merasa tidak dihargai oleh Megan bersaudara langsung pamit pulang. Keesokan harinya saat malam hari, Walter lagi-lagi melihat paman Hap berjalan dalam tidurnya. Awalnya Walter ingin membangunkan paman Hap, namun untungnya paman Gart segera menyusul dan melarang Walter melakukan itu. Paman Gart berkata jika terakhir kali ia membangunkan Hap yang sedang mengigau, saudaranya itu justru menyerangnya dengan membabi buta. Cerita ini akhirnya membuat Walter sangat penasaran. Ia pun juga menanyakan keberadaan Megan bersaudara yang dikatakan hilang 40 tahun lalu. Karena melihat Walter yang antusias, paman Gart pun segera menceritakan petualangannya di masa muda. Bertahun-tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1914, paman Hap bosan tinggal di Texas dan punya keinginan untuk berkeliling Eropa. Ia pun mengajak Gart untuk menemaninya dalam petualangan itu. Awalnya perjalanan mereka berjalan lancar. Megan bersaudara berkenalan dengan banyak orang dan dari berbagai macam kalangan. Sayangnya suatu hari mereka terbangun di sebuah kapal yang membawa mereka ke Afrika. Saat itu mereka menyadari bahwa mereka diculik dan harus terlibat dalam peperangan sengit. Namun paman Hap adalah orang kuat. Selain menghabisi lawannya, ia juga bisa melindungi Gart sampai akhirnya mereka memenangkan peperangan itu. Dan setelah itu paman Gart kembali pulang dan membuka bisnis biro perjalanan. Akan tetapi berbeda dengan saudaranya, paman Hap justru bergabung dengan pasukan tentara Afrika. Ia bertugas memberantas perdagangan manusia dan membebaskan para budak. Pada saat itu paman Hap dikenal sebagai orang Amerika yang kekuatannya setara dengan 20 pria sekaligus. Keberadaan paman Hap sebagai pembebas kaum budak ini akhirnya sampai ke telinga sang putri yang bernama Jasmine. Pelayannya bercerita bahwa ada orang Amerika yang gagah berani menyelamatkan para budak. Melalui cerita ini, sang putri pun mulai tertarik untuk mencari tahu tentang paman Hap tersebut. Lalu pada suatu hari, seseorang yang misterius mengikuti paman Hap. Awalnya paman Hap ini melawan orang itu untuk membela diri.
Akan tetapi Paman Hap segera menyadari bahwa orang misterius itu adalah sang putri. Pada detik itulah mereka pun akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Cie. Sayangnya hubungan Paman Hap dengan Jasmine tidak berjalan mulus. Putri Jasmine akan dijodohkan dengan saudagar kaya bernama Sheikh. Orang itu mengetahui hubungan Paman Hap dengan Jasmine. Ia marah dan memprotes raja tentang hal ini. Namun Putri Jasmine justru bersembunyi lalu mengancam akan bunuh diri. Dan oleh karena itu Paman Hap pun melawan pasukan kerajaan demi menemukan sang putri lalu menikahinya. Akan tetapi kehidupan pernikahan mereka pun tidak bahagia. Sheikh yang merasa kecewa langsung membuat sayembara untuk menangkap Paman Hap. Ia bahkan berjanji untuk memberi hadiah 10.000 keping emas bagi siapapun yang berhasil membawa Paman Hap kepadanya. Beberapa hari setelah sayembara itu diumumkan, seseorang datang membawa Paman Hap ke hadapan Sheikh. Dan sesuai janjinya ia memberikan hadiah 10.000 keping emas kepada orang itu. Padahal orang itu ternyata adalah Paman Gard yang sedang menyamar. Dari sinilah kekayaan mereka selama ini berasal. Akan tetapi cerita tentang Paman Hap dan Sheikh masih berlanjut. Karena Paman Hap masih menyimpan dendam pada Sheikh, ia pun berniat menyerang orang itu. Mereka pun sempat adu kekuatan sampai akhirnya Sheikh terdesak dan hampir kalah. Pada saat itu Sheikh mengaku menyerah dan meminta belas kasihan. Dan oleh karena itu Paman Hap merasa kasihan kemudian memberinya kesempatan untuk hidup. Sejak saat itu Sheikh sangat menghormati Paman Hap dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Paman Hap lagi. Some say it was because the sheik was afraid that from that moment on. Sayangnya cerita Paman Gard hanya berhenti sampai di situ. Ia berkata jika Walter ingin mengetahui kelanjutan ceritanya, maka ia harus menanyakan sendiri kepada Paman Hap. Sejak kedatangan Walter di rumah itu, Paman Hap dan Paman Gard menjadi lebih ramah dengan para sales. Pagi ini mereka bahkan membeli biji-bijian untuk berladang. Mereka menanamnya bersama-sama sebagai kesibukan agar tidak bosan. Beberapa minggu kemudian biji-bijian itu mulai tumbuh, namun ternyata mereka ditipu oleh sang sales yang berkata jika itu adalah benih bermacam-macam sayuran. Karena nyatanya semua biji yang mereka tanam adalah benih jagung. Hal ini membuat Paman Hap hampir marah, akan tetapi kemarahannya mereda saat ia mengetahui ada kiriman lain yang datang ke rumahnya. Ternyata Paman Hap membeli seekor singa. Ia beralasan membeli hewan itu untuk menyalurkan hobi menembaknya. Sayangnya saat kandangnya dibuka, singa itu tidak sesuai dengan harapan Paman Hap. Singa itu ternyata singa betina yang udah tua dan cacat sehingga tidak lincah. Karena kecewa, akhirnya Walter meminta singa itu untuk ia pelihara saja. Walter berjanji akan merawat singa itu dan Paman Hap pun mengabulkan permintaan Walter. Untuk memenuhi janjinya, Walter merawat singa itu dengan penuh kasih sayang. Ia bahkan memberikan nama pada singa itu, yaitu Jasmine. Mendengar nama itu lagi membuat Paman Hap merasa terkejut. Siang ini Walter dan kedua pamannya pergi ke pasar untuk membeli makanan singa. Mereka memindahkan berkarung-karung makanan singa ke belakang truk mereka. Akan tetapi saat mereka akan pulang, Paman Hap tiba-tiba pingsan di tempat. Dan setelah itu akhirnya Paman Hap pun dibawa ke rumah sakit. Namun begitu ia sadar, Paman Hap justru marah-marah dan meminta pulang. Mau gak mau, Walter dan juga Paman Gard menuruti permintaannya. Akan tetapi sebelum pulang ke rumah, mereka mampir di sebuah resto makanan cepat saji untuk makan siang. Namun tiba-tiba saat mereka sedang menikmati makan siangnya, serombongan pemuda datang lalu menantang Paman Hap.
Sebagai mantan kesatria, Paman Hap pun meladeni tantangan itu dan langsung menghabisi mereka sendirian. Come on, Frankie, get him! Sementara itu di rumah sakit, Helen dan keluarganya berniat menjenguk Paman Hap. Namun karena pamannya itu udah gak ada, ia pun mengira bahwa Paman Hap telah meninggal. Beruntung ada dokter yang menjelaskan bahwa Paman Hap justru udah sadar dan ia sendiri yang meminta pulang. Helen pun diam-diam kecewa karena pikirannya meleset. Namun ia segera ke rumah Paman Mekan bersaudara untuk melihat kondisi pamannya itu. Sayangnya saat ia udah tiba di sana, rumah itu ternyata kosong. Di samping itu karena Helen terlalu sibuk mencari Paman Hap, ia tidak menyadari bahwa anaknya telah bermain di halaman. Kedua anak Helen menghampiri kandang Jasmine dan lalu membongkarnya. Melihat kandangnya yang terbuka, Jasmine pun berlari keluar dan langsung membuat kedua anak Helen berteriak ketakutan. Gak lama kemudian, Walter dan Paman Mekan bersaudara pulang bersama rombongan para pemuda tadi. Sementara itu, Walter langsung berjalan menuju kandang Jasmine karena ia akan memberinya makan. Akan tetapi Walter langsung merasa kaget karena Jasmine ternyata udah pergi. Pada saat itu Walter baru menyadari bahwa samping kandang Jasmine sudah berlubang. Oleh karena itu Walter langsung bergerak mencari Jasmine yang ternyata sedang berlarian di ladang jagung. Sementara itu orang-orang di sana yang melihat kandang singanya terbuka langsung mengambil senapan dan berencana untuk menembak Jasmine karena takut membahayakan. Mekan bersaudara juga langsung waspada karena mereka khawatir terhadap Walter. Akan tetapi saat mereka mencari Walter di ladang jagung, mereka justru menemukan Walter dan Jasmine sedang bermain di sana. Dan akhirnya sejak mengetahui bahwa Mekan bersaudara memelihara singa, Helen dan keluarganya pun memutuskan untuk pergi dan gak akan pernah lagi datang ke sana. Hal ini tentu membuat Mekan bersaudara merasa sangat gembira. Malam harinya, Walter kembali menemui Paman Hap yang mengigau di tepi danau. Namun ia pun membawakan selimut untuk pamannya dan ternyata itu membuat Paman Hap terbangun lalu terkejut. Dia pun langsung menanyakan tujuan Walter mengikutinya malam-malam. Sebelumnya Walter merasa ragu, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya tentang Jasmine. Setelah mendengar pertanyaan Walter, Paman Hap langsung merasa sedih. Ia pun bercerita kalau Jasmine udah gak ada. Dulu setelah Jasmine meninggal, Paman Hap kembali menjadi prajurit kerajaan. Namun saat usianya mulai menua, ia akhirnya pulang dan tinggal di rumah ini. Begitu mendengar cerita Paman Hap, Walter merasa ikut sedih. Ia pun berkata bahwa ia tidak ingin kehilangan Paman Hap. Ia meminta Paman Hap berjanji untuk selalu bersamanya karena ia sangat membutuhkan kehadiran pamannya itu. Mendengar hal ini, Paman Hap merasa terharu. Ia tidak menyangka jika Walter menyayanginya dengan sangat dalam. Got that? Sejak saat itu, Walter dan kedua pamannya hidup dengan bahagia. Mereka melakukan banyak aktivitas yang menyenangkan. Sampai pada suatu malam, Walter mendengar sesuatu dari luar rumah. Awalnya Walter mengira jika itu adalah suara Paman Hap yang berjalan ke danau. Namun ternyata suara itu berasal dari Paman Gart yang berjalan ke gudang. Walter pun mengikuti Paman Gart secara diam-diam dan betapa kagetnya dia karena ternyata Paman Gart berjalan menuju tempat penyimpanan uang yang selama ini dicari oleh ibunya. Keesokan harinya, Mai datang untuk menjemput Walter. Namun kali ini ia datang bersama laki-laki yang bernama Stan, yang mengaku sebagai seorang detektif. Mai dan Stan langsung bertanya tentang brankas uang Mekan bersaudara. Bahkan Stan juga menjelaskan jika Mekan bersaudara adalah perampok bank.
Mereka sengaja menyembunyikan uangnya di lokasi rahasia untuk menghapus jejak kejahatan mereka. Akan tetapi Walter tidak mempercayai hal itu. Ia justru berbalik menuding Stan sebagai orang jahat karena ingin mengambil harta McCann bersaudara. Hal ini pun langsung membuat Stan merasa sangat kesal. Karena saking kesalnya, Stan pun membawa Walter ke samping gudang. Ia mendesak Walter agar mengatakan rahasia itu. Akan tetapi Walter berhasil melawan lalu berlari menuju ladang jagung. Namun sayang, Walter kembali tertangkap dan lagi-lagi Stan bertanya tentang lokasi uang itu. Hingga beberapa saat kemudian Jasmine datang dan langsung menggigit Stan untuk melindungi Walter. Sayangnya Jasmine malah meninggal setelah serangan itu. Pagi ini pun ia dikuburkan dengan damai di ladang jagung McCann bersaudara. Jasmine mati secara terhormat karena melindungi sahabatnya. Setelah mengubur Jasmine, Walter pun dijemput oleh ibunya. Akhirnya dengan berat hati Walter berpamitan dengan Paman Hap dan juga Paman Gart. Karena ia merasa pengalaman ini sangatlah berkesan. Walter berjanji bahwa suatu saat nanti ia akan kembali ke sini lagi. Good boy. Thanks for the stories. Saat dalam perjalanan, Mai bercerita bahwa ia akan menikah dengan Stan lalu akan tinggal di Las Vegas. Sementara itu, begitu mendengar rencana ibunya ini, Walter pun langsung ingin kembali ke rumah Paman McCann bersaudara. Ia bahkan nekat melompat keluar dari mobil yang membuat ibunya itu langsung panik. Karena itu Walter pun bercerita bahwa ia tidak suka dengan detektif itu. Ia juga berusaha menyadarkan ibunya jika selama ini selalu gagal dalam hubungan asmara. Akan tetapi Walter merelakan hal itu semua selama ibunya merasa senang. Namun untuk sekarang, Walter hanya ingin kembali ke rumah paman dan meminta ibunya untuk merelakan Walter bersama mereka. Karena keinginan Walter sudah bulat, akhirnya Mai pun mengabulkan permintaan anaknya itu. Walter pun kembali ke rumah McCann bersaudara yang segera menyambutnya dengan sukacita. Walter pun kemudian menyebutkan permintaannya untuk tinggal di sana sampai ia lulus SMA. Selain itu, ia juga meminta McCann bersaudara menjadi walinya menggantikan ibunya. Hal ini pun segera disetujui oleh Paman Gart dan juga Paman Hap, karena mereka juga sangat menyayangi Walter. Bertahun-tahun kemudian, sekarang Walter sudah menjadi seorang komikus. Namun tiba-tiba siang ini ia ditelepon oleh polisi yang memberi kabar bahwa McCann bersaudara telah meninggal dan meminta Walter untuk datang ke sana. Setelah mendapat telepon itu, Walter pun langsung datang ke rumah pamannya. Polisi yang tadi menelponnya kemudian segera menyambutnya dan menjelaskan jika McCann bersaudara meninggal karena menerbangkan pesawat dan menabrak gudang rumahnya sendiri. Ia juga menambahkan bahwa kedua paman Walter itu tidak punya lisensi penerbangan. Setelah itu, sang polisi pun menyerahkan surat wasiat yang ditulis oleh McCann bersaudara kepada Walter. Ternyata wasiat itu berisi permintaan pamannya yang ingin dimakamkan di sebelah makam Jasmine di ladang jagung. Dan mereka akan memberikan seluruh hartanya kepada Walter. Hal itu membuat Walter merasa sedih dan juga terharu di saat yang bersamaan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada sebuah helikopter datang lalu mendarat di halaman rumah sang paman. Ternyata tuan pemilik helikopter itu menanyakan rumah McCann bersaudara. Ia bercerita bahwa kakeknya itu sering menceritakan masa mudanya yang terdengar tidak masuk akal bersama McCann bersaudara. Ia bahkan hampir tak percaya jika paman McCann memang ada dan bukanlah hayalan semata.
Dan setelah menceritakan hal itu, orang ini pun mengenalkan diri sebagai cucunya Shake, musuh Paman Hap di zaman dulu. Dari situ, Walter akhirnya merasa lega karena selama ini tidak pernah percaya dengan rumor yang disebarkan oleh orang-orang. Ia hanya percaya dengan cerita pamannya, yang ternyata itu memang kenyataan. Hal ini membuat Walter merasa beruntung karena telah dibesarkan oleh Paman Megan bersaudara. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one